Ketika orang sholat, maka tidak ada sesuatu yang menjadi kesibukan pada otak pikiran kita, melainkan hanya bacaan dan gerakan sholat yang harus kita tata secara baik dan rapi. Lalu kemudian ternyata ada sesuatu yang mengusik hati kita, merusak pandangan kita, bahkan sampai membahayakan dan memudorotkan kita selaku orang yang sholat, atau sekitar kita yang sedang terancam dia punya nyawa atau tubuhnya terlukai, terzalimi, atau yang lain-lain, atau pada saat goncangan gempa bumi seperti itu. Nah, dalam hal ini umat Islam diberikan satu kelonggaran dan dispensasi keringanan apabila kita memiliki satu kasus peristiwa yang demikian tadi sudah saya sampaikan, maka diperkenankan untuk dibatalkan. Karena apa? Nilainya adalah maslahat. Dilihatnya adalah maslahat. Contoh, saya 2 kali. Anak ketika itu yang pertama di usia 2 tahun, ya, lagi dunianya suka mencari tahu. Ini apa? Stop kontak di bawah. Saya sholat. Dan kemudian saat itu baru aja tembok saya punya rumah nih rembes air dari apa namanya? Dari atas atap ya. Kemudian dengan lagi ngerangkaknya ketika itu udah mulai jalan, kemudian karena ada di bawah dia ngerangkak, dia masukkan jari. Baru takbiratul ihram, Fatihah pun belum selesai, saya batalkan. Karena apa? Maslahat atau menghindar dari ancaman kemudorotan baik diri kita atau kepada orang yang kita ada di hadapan kita, siapapun dia, mau anak atau saudara kita, bahkan orang yang kita nggak kenal sekalipun. Seperti beberapa video yang baru beredar ini, bahwa beberapa imam-imam sepertinya kembali menjadi target, atau memang ini video yang sengaja dihembuskan, saya nggak mengerti. Yang jelas kejadian itu nyata. Ada orang yang secara tiba-tiba ingin melukai sang imam, tapi ada beberapa jamaah yang dengan sigapnya membatalkan sholat. Apakah kemudian dia berdosa? Meninggalkan perjumpaan dia dengan Allah, kemudian dia langsung mencegah adanya kemungkinan perbuatan penindasan terhadap imam. Itu nggak menjadi satu tindakan dosa kita karena meninggalkan perjumpaan kita kepada Allah, padahal sudah takbir. Kalau mau setelah salam aja, kalau setelah salam ya baik, silahkan saja. Tapi tentang mereka orang-orang yang terancam, maka udah menjadi mayat lebih dulu. Artinya apa? Kesigapan kita dalam keadaan seperti apapun, kalau perlu bahkan nanti masuk pada kajian kita sholat dalam keadaan berperang. Banyak gerakan yang diperbolehkan. Kalau ada satu saf, ada 2 saf, satu yang dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, yang satunya lagi masih memegang senapan. Sampai dia bangkit baru kita sholat. Tidak ada gerakan yang bersamaan. Sholat ketika dalam keadaan sholat fi syiddatil khauf namanya dalam kajian fikih. Artinya kalau dalam keadaan gempa bumi, apalagi keadaan gempa bumi. Mau diteruskan silahkan saja, kalau maupun dibatalkan silahkan saja. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Itu dia. Saya batalkan, baru belum selesai suratul Fatihah, anak saya lagi merangkak mendekati stop kontak, yang saya tahu lagi dalam keadaan juga tergenang air di dalamnya, mudah untuk terkena strom atau sesuatu yang mengagetkan dirinya anak saya. Langsung saya ambil. Sungguh Allah itu mengharapkan kemudahan dari diri sisi kalian. Artinya apa? Yang Allah kepengen itu setiap apapun yang Anda lakukan, baik itu dalam ibadah, permudah setiap ibadah kita. Kata permudah ini diberikan satu catatan oleh para ulama kita, mudah yang tidak menganggap enteng dan remeh temeh. Mudah yang menjadikan setiap ibadah kita, orang yang melakukan ibadah nggak kapok terhadap ibadah. Ini daya tarik umat Islam tuh begitu, dia punya ajaran agama Islam. Sementara Allah nggak menginginkan sesuatu yang mudah kemudian dipersulit oleh hambanya sendiri. Berlaku untuk apa? Untuk setiap kita punya hubungan hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah kita ibadah, hablum minannas kita punya sosial. Segala sesuatu dipermudah agar jangan sampai setiap kita ini menilai bahwa sulitnya jadi umat Islam.
repotnya jadi umat Islam, ribetnya menjalankan syariat Islam. Tapi juga karena itu yang digelorakan oleh para guru-guru kami, masyayikh Azhar adalah at-tawassut, sifat moderat, selalu berada di tengah-tengah. Itu memudahkan yang tidak menganggap remeh-temeh, ya. Terus kemudian tidak menjadikan seseorang itu melakukan ibadah dalam ajaran agama Islam kemudian kapok, jerah. Diberlakukan untuk semua ibadah. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, salah satunya contohnya itu tadi. Saya seringkali dapati orang Mesir ketika saya masih ada di sana. Dia sholat Allahu Akbar, kemudian dia berdering. Dia punya HP. Akhirnya dikeluarkan handphonenya, dimatikan dulu. Dia masukkan lagi. Batal sholatnya? Tidak. Boleh jadi yang membatalkan ia sholat adalah dengan deringnya ini HP yang terus menerus, lalu kemudian akhirnya dia berselancar dalam dunia pikirannya. Siapa ya yang kira-kira nelfon? Oh, barangkali bosku suruh cepat untuk sholat karena masih ada kerjaan setelah ini. Siapa ya? Jangan-jangan istriku, anakku lagi sakit, dia menelpon, sebegitu daruratnya kah? Akhirnya apa? Hilang kehusyuan. Tapi ketika dia ambil di HP-nya sumber yang menjadikan sholatnya tidak khusyuk, langsung dia matikan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah setiap segala sesuatu dan jangan persulit.